Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Saham di video analisa sinyal forex untuk Kamis 30 Juni 2022. Ya, jadi seperti biasa kita sudah update di Instagram Guru Forex underscore ID ya. Jadi teman-teman yang belum follow bisa di follow terlebih dahulu Instagramnya Guru Forex underscore ID untuk dapat info-info tentang sinyal dan analisa setiap harinya. Dan di sini saya sudah ada dua analisa di sini, sudah ada USD CAD, kemudian ada Euro New Zealand. Kemudian di sini untuk USD CAD kita analisa dari time frame yang 30 hingga H4, kita ambil posisinya sell ya di sini karena kita sudah ada change of character dan FVG juga. FVG itu fair value gap ya. Itu ya semacam imbalance area juga. Terus di sini untuk Euro New Zealand kita analisa dari time frame M15 hingga H4. Kita ambil posisinya sell karena kita sudah lihat adanya change of character dan breakout structure ya. Jadi charts ini itu change of character, kemudian boss ini breakout structure ya gitu ya. Kemudian di sini untuk USD CAD kita sell limit di 1.30085, kemudian stop loss di 1.30290, kemudian TP di 1.26327 ya. Untuk resiko loss per 0,01 lotnya sekitar 1,5 dolar. Terus untuk risk and reward 1/18 expired sampai 15 Juli 2022. Terus untuk Euro New Zealand kita sell limit di 1.68190, stop loss di 1.68769, TP-nya di 1.63335. Terus untuk resiko loss 0,01 lotnya sekitar 3,72 dolar ya. Terus di sini untuk risk and reward 1/8, kemudian expired sampai 25 Juli 2022. Oke, jadi seperti biasa saya ingatkan selalu gunakan resiko 1% dari modal ya. Jadi setiap kita open posisinya di sini ini kan resikonya 1,5 ya. Terus di sini resikonya 3,7 ya. Jadi usahakan resiko-resiko itu selalu 1% dari modal ya. Jadi misalkan modal 500 ya resikonya maksimal 5 dolar gitu. Nah di situ 5 dolar, kalau di sini kan resikonya 1,5 dolar ya per 0,01 lot. Berarti teman-teman bisa gunain lotnya 0,03 gitu. Kalau di Euro New Zealand 3,72 berarti lotnya cuman bisa dipakai 0,01 lot aja gitu. Ya kurang lebih seperti itu ya untuk resiko 1% dari 500 dolar. Terus di sini untuk kita juga bisa lakukan partial profit taking ya. Partial profit taking itu TP parsial ya. Jadi ketika teman-teman sudah running profit 1/2 dari risk and reward 1/2 atau 1/1 ya. 1/1 itu nah di sini kan resikonya 1,5 dolar ya. Jadi ketika sudah running profit 1,5 dolar juga kita sudah bisa TP parsial. Nah tadi kan yang resikonya 1% dari 500 kan berarti 5 dolar ya. Berarti kan opennya 0,03 lot ya. Nah 0,03 lot ini kita bisa TP parsial 0,01 lot dulu gitu. Terus itu untuk mengamankan sebagian keuntungan ya. Jadi lotnya kan 0,03 ya, terus masih sisa 0,02 lot. Nah 0,02 lot itu kita bisa hold sampai TP gitu. Itu untuk mengamankan sebagian keuntungan. Terus untuk mengurangi resiko kita bisa pindahin stop lossnya ini. Nah stop lossnya ini kita pindahin ke entry ya. Jadi stop loss ini kita adjust, kita edit. Nah di sini kan 1.30290 ya. Terus kita adjust, kita edit, kita jadiin di entry. Jadi kita samain aja di sini 1.30085. Jadi ketika harga tidak sesuai dengan analisa, harga berbalik arah ya, terus menyentuh stop loss ya kita nggak rugi apapun, malah kita sudah sempat mengamankan sebagian dari keuntungan kita gitu.
Oke, terus untuk analisanya bisa swipe kanan aja di sini. Sini ada USD CAD di time frame H4, terus ada Euro New Zealand di time frame H1. Oke, jangan lupa like. Lalu kita bahas satu persatu dari USD CAD terlebih dahulu. Nah, di sini sudah ada USD CAD. Nah, jadi di USD CAD ini kalau di time frame 4 kita pindah ke daily dulu. Nah, jadi di daily ini dia sebelumnya sempat masuk ke range resist trendline di sini ya, teman-teman. Dia berkali-kali pullback setelah masuk di resist trendline-nya. Nah, di sini jadi kita coba untuk ambil posisi sell ya, karena dia sudah pullback dia di sini ya. Dia berhasil pullback. Terus kita juga lihat ada konfirmasi di H4 juga yang membentuk charge atau change of character. Change of character itu dia lebih rendah daripada low sebelumnya ya. Jadi lebih rendahnya ini tidak semata-mata asal lebih rendah ya. Jadi dia harus membuat high terlebih dahulu seperti ini. Dia membuat higher high. Jadi high yang lebih tinggi daripada high sebelumnya. Lalu dia membuat low yang lebih rendah daripada low sebelumnya. Lebih seperti itu ya. Jadi kalau selama masih berada di range ini, jadi dia masih ada potensi untuk melanjutkan kenaikannya selama dia tidak break dari low yang sebelah sini. Jadi walaupun dia masih berada di sini, dia masih ada kemungkinan untuk naik. Tapi kemarin harga sudah break dari low yang sebelah sini ya, yang untuk low yang baru atau lower low. Nah, di sini dia ada kemungkinan ada potensi untuk melanjutkan penurunan. Tambah di sini juga ada area FVG H4 ya, teman-teman ya. Area FVG yang terbentuk di time frame H4 di sini kelihatan ya, teman-teman. Dia ada jarak antara ekor sebelum dan sesudah. Nah, jarak inilah yang kita sebut area FVG atau imbalance area. Jadi ada kecenderungan harga akan kembali ke area itu lagi gitu, untuk sekedar menutupi saja gitu. Terus untuk kita entry coba dengan cari order block menggunakan Fibo ya. Kita tarik. Nah, di sini kita lihat ada berada di area OTE. Jadi kita cari OTE-nya di sebelah sini ya. Jadi kita cari area order block di area OTE. Dari order block di area OTE kita lihat di time frame M15. Jadi di time frame M15 ini kita cuma lihat adanya FVG ya, teman-teman ya, tadi ya. Nah, di sini ada FVG kecil juga di sini ya, teman-teman. Sebenarnya di M30 juga kelihatan. Jadi di sini adanya FVG ya, teman-teman. FVG-nya kecil sekali di sini. Nah, di situ ya. Dia ada area FVG kecil di sini. Di tepat di area OTE ya. Kalau kita lihat di time frame M15, di time frame M15 juga ada area FVG ya. Nah, di sini. Nah, jadi kemungkinan memang harga akan kembali lagi ke area itu ya. Terus untuk order blocknya kita coba pakai yang di M30 saja. Nah, di sini kan ada satu kali ukuran candle bullish di sini, candle bullish terakhir. Nah, yang ini yang kita pakai buat kita jadiin order block. Untuk entry dan stop lossnya dua kali ukuran candle ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya, teman-teman ya, untuk penjelasan dari analisa USD CAD. Next kita lanjut di Euro New Zealand.
Untuk Euro New Zealand sendiri ini dia sudah ada double konfirmasi ya. Kalau di US ticket tadi kan cuman change of character aja ya. Nah di sini change of character dan break of structure ya. Jadi seperti ini. Nah di sini kan dia membentuk high yang lebih tinggi daripada high sebelumnya. Oke. Kemudian di sini adalah low ya, lower high. Ya lower high. Maksud saya higher low. Nah di sini adanya higher low. Low yang lebih tinggi daripada low sebelumnya ya. Terus di sini dia membentuk higher high. Nah jadi setelah membentuk higher high, dia membentuk lower low di sini. Jadi dia break dari low sebelumnya ya, membentuk lower low. Kemudian dia membentuk lagi lower high ya, kemudian dia membentuk lower low lagi sekarang. Jadi di sini sudah ada dua konfirmasi antara change of character dan break of structure ya. Kelihatan. Terus untuk entry-nya kita pakai di time frame M15 ya teman-teman. Nah di time frame M15 ini juga ada area FEG. Area FEG, terus yang kita pakai untuk entry dua kali ukuran candle bullish ini. Dua kali ukuran candle bullish ini untuk jarak entry dan stop loss-nya. Terus untuk TP kalau kita lihat lagi di bawah masih ada area FEG H1 yang belum tersentuh ya teman-teman. Jadi di sini ada area FEG H1 yang belum tersentuh. Nah jadi itu yang bisa kita jadikan untuk area TP-nya. Ini lebih ke swing karena jaraknya mungkin butuh waktu yang lama ya, syukur-syukur nanti ini udah kejemput nggak nyampe dari 3 hari atau nggak nyampe 1 minggu limit udah kejemput. Nah mungkin untuk sampai ke TP-nya mungkin butuh waktu lama juga gitu. Jadi makanya ini yang lebih disebut ke swing ya daripada ke intraday. Beda dengan US ticket tadi, kalau US ticket mungkin lebih ke intraday ya, tapi kalau yang ini lebih ke swing gitu. Ini kalau kita tarik lagi ke garis trendline, di sini juga sudah patah tren ya di sini ya teman-teman ya. Ini kalau kita tarik garis trendline ini juga sudah patah tren. Jadi ya ini mungkin perubahan dari arah tren ya atau change of character tadi itu. Oke, mungkin sekian dari video analisa US ticket dan Euro New Zealand. Terima kasih yang udah menonton, semoga bermanfaat dengan adanya video ini. Yang udah profit pertahankan, yang masih loss terus belajar. Pertahankan risk manajemennya karena itu adalah kunci untuk profit konsisten ya. Tanpa risk management yang konsisten ya kita nggak akan bisa untuk profit konsisten jangka panjang. So ikuti terus analisa sinyal forex di video-video selanjutnya. Jadi jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan update video-video berikutnya. Yang punya pendapat lain bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.